Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu? Yap, hari ini kita akan menyelami salah satu legenda paling terkenal dari Indonesia, khususnya dari Tanah Minang, Sumatera Barat. Kisah yang tak lekang oleh waktu, tentang Malin Kundang. Cerita ini bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, tapi juga penuh dengan pelajaran hidup yang mendalam tentang bakti kepada orang tua. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengarungi lautan bersama Malin dan menyaksikan perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari kemiskinan hingga kekayaan, dan berakhir dengan sebuah kutukan yang melegenda. Di sebuah desa nelayan di pesisir pantai Air Manis, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubayah, bersama putra satu-satunya, Malin Kundang. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mande Rubayah bekerja keras setiap hari untuk menghidupi Malin, anak yang sangat ia sayangi. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Namun melihat ibunya yang semakin tua dan terus bekerja keras, Malin merasa iba. Ia bermimpi untuk mengubah nasib mereka. Ia tidak ingin selamanya hidup dalam kemiskinan. Setiap hari, Malin melihat kapal-kapal dagang besar singgah di pelabuhan desanya. Kapal-kapal itu datang dari negeri seberang, membawa kemewahan dan cerita tentang dunia luar yang luas. Impian Malin untuk merantau pun semakin membara. Ia percaya, dengan merantau, ia bisa menjadi orang kaya dan membahagiakan ibunya di hari tua. Suatu hari, sebuah kapal besar kembali berlabuh. Malin melihat ini sebagai kesempatannya. Dengan berat hati, ia menghampiri ibunya. "Mak, Malin ingin pergi merantau, Mak. Malin ingin mengubah nasib kita," kata Malin dengan suara bergetar. Hati Mande Rubayah serasa diremas. Ia sangat mencintai putranya dan tak rela berpisah dengannya. Tapi ia juga tahu betapa besar keinginan Malin. Ia melihat tekad yang kuat di mata anaknya. "Jika itu memang keinginanmu, Nak, pergilah. Emak hanya bisa mendoakanmu agar selamat dan berhasil. Jangan lupakan emak dan kampung halamanmu ini, Nak. Cepatlah kembali," ucap sang ibu sambil meneteskan air mata. Dengan bekal seadanya dan pelukan hangat dari sang ibu, Malin Kundang pun melangkahkan kakinya ke atas kapal. Dari kejauhan, Mande Rubayah menatap kapal yang perlahan menjauh, membawa serta harapan dan putra kesayangannya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Di perantauan, Malin Kundang bekerja sangat keras. Ia memulai semuanya dari bawah, menjadi anak buah kapal, belajar berdagang, dan menghadapi berbagai rintangan. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, nasib baik pun berpihak padanya. Ia berhasil menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang, harta yang melimpah, dan bahkan berhasil menikahi seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Malin Kundang yang dulu miskin kini telah menjadi seorang tuan tanah yang dihormati dan disegani. Ia hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu, di kampung halaman, Mande Rubayah tak pernah berhenti menunggu. Setiap hari, ia akan duduk di tepi pantai, memandang cakrawala berharap kapal yang membawa putranya akan segera tiba. Rambutnya telah memutih, kulitnya semakin keriput, dan tubuhnya pun semakin rentah. Namun harapannya tak pernah padam. Setiap ada kapal yang merapat, ia akan berlari mendekat dan bertanya, "Apakah kalian melihat anakku, Malin Kundang?" Namun jawabannya selalu sama, tidak ada yang tahu. Meskipun begitu, Mande Rubayah tetap setia menanti, mendoakan keselamatan dan kepulangan putra tercintanya. Para tetangga sering merasa kasihan, tetapi keyakinan Mande Rubayah tak pernah goyah. Suatu hari yang cerah, kabar gembira datang. Sebuah kapal yang sangat besar dan megah berlabuh di pantai Air Manis. Penduduk desa berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Kapal itu begitu mewah, tak pernah ada kapal seperti itu yang singgah di desa mereka. Mande Rubayah pun ikut berlari ke pantai. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar bahwa pemilik kapal itu adalah seorang pemuda kaya raya bernama Malin. Harapannya membuncah, mungkinkah itu putranya? Dari atas kapal turunlah sepasang suami istri yang berpakaian sangat mewah. Sang pemuda tampak gagah dan sang istri sangat anggun. Mande Rubayah tak bisa menahan diri. Dengan langkah tatih-tatih, ia menerobos kerumunan. Ia yakin pemuda itu adalah Malin Kundangnya. Ia melihat bekas luka di lengan pemuda itu, luka yang sama dengan yang dimiliki Malin saat kecil. Tanpa ragu, Mande Rubayah langsung memeluk pemuda itu. "Malin, anakku, kau sudah pulang, Nak. Emak sangat merindukanmu," serunya dengan tangis bahagia. Namun reaksi yang diterima sungguh di luar dugaan. Malin Kundang yang kini telah menjadi orang terpandang, merasa malu. Ia malu mengakui wanita tua, miskin, dan berpakaian compang-camping itu sebagai ibunya di depan istrinya yang cantik dan para anak buahnya.
Istrinya bertanya dengan nada heran, "Siapakah wanita tua ini, Kanda? Mengapa ia mengaku sebagai ibumu?" Merasa gengsinya terusik, Malin mendorong kasar tubuh renta ibunya hingga tersungkur di pasir. "Siapa kau, wanita tua? Aku tidak mengenalmu. Ibuku sudah lama meninggal. Jangan mengaku-ngaku sebagai ibuku, pengemis," bentak Malin dengan angkuh. Hati Mande Rubaya hancur berkeping-keping. Dunia serasa runtuh di hadapannya. Anak yang ia kandung, ia lahirkan dan ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini tidak mengakuinya. Anak yang selalu ia doakan setiap malam, kini menghinanya di depan semua orang. Dengan tubuh gemetar dan air mata yang mengalir deras, Mande Rubayah menatap Malin. "Malin, ini emak, nak. Aku ibumu. Mengapa kau tega melakukan ini kepadaku?" Lirihnya penuh kepedihan. Namun Malin tetap tak bergeming. Ia bahkan meludah ke samping dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir wanita tua itu. "Cepat pergi dari sini, jangan kotori kapalku," teriaknya setelah itu. Malin dan istrinya kembali naik ke kapal dan memerintahkan untuk segera menangkap sauh. Melihat kapal Malin perlahan menjauh, hati Mande Rubayah dipenuhi kesedihan dan kekecewaan yang tak terhingga. Rasa sakitnya begitu mendalam. Dalam keputusasaannya, ia mengendahkan kedua tangannya ke langit. Dengan suara parau yang bergetar karena amarah dan duka, ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, jika benar ia bukan anakku Malin Kundang, maka maafkanlah dia. Tapi jika benar ia adalah anakku yang telah durhaka, aku kutuk dia menjadi batu." Doa seorang ibu yang tersakiti menggema di seluruh pantai. Seketika langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam menggulung, petir menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Angin kencang dan badai besar tiba-tiba datang menerjang kapal Malin. Kapal mewah itu terombang-ambing oleh ombak raksasa. Para awak kapal panik dan Malin Kundang pun diliputi ketakutan luar biasa. Di tengah badai yang mengerikan itu, ia teringat akan dosanya kepada sang ibu. Ia sadar ini adalah hukuman atas kedurhakaannya. Malin Kundang bersujud, memohon ampun. "Mak, maafkan Malin, Mak. Ampuni Malin," teriaknya di tengah gemuruh badai. Tapi semuanya sudah terlambat. Sebuah petir besar menyambar kapalnya hingga hancur berkeping-keping. Puing-puing kapal dan harta bendanya tersebar di laut. Dan Malin Kundang, dalam posisi bersujud memohon ampun, perlahan-lahan tubuhnya menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Kutukan ibunya telah menjadi kenyataan. Hingga hari ini, jika kalian berkunjung ke pantai air manis di Padang, kalian bisa melihat sisa-sisa dari legenda ini. Ada sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai orang yang sedang bersujud. Masyarakat setempat percaya bahwa itu adalah Malin Kundang yang dikutuk. Di sekitarnya terdapat juga bebatuan yang menyerupai puing-puing kapal. Legenda Malin Kundang menjadi pengingat abadi bagi kita semua tentang betapa pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Jangan sampai kekayaan dan kesuksesan membuat kita lupa pada asal-usul dan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Nah, itu dia kisah lengkap Malin Kundang. Sebuah cerita yang syarat akan pesan moral ya. Apa pelajaran yang bisa kalian petik dari cerita ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.